Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda 12 April 2024. Injil yang akan kita bahas adalah Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 yang bertopik Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara-saudari yang terkasih, kita punya 4 Injil. Nah, 3 Injil yang pertama itu disebut sebagai Injil sinoptik. Artinya, Injil-Injil yang punya pandangan yang kurang lebih sama. Sementara Injil Yohanes adalah Injil yang tersendiri karena punya pandangan yang tersendiri pula terhadap kehidupan Tuhan Yesus. Nah, dalam Injil Yohanes ini yang kita baca pada hari ini, yaitu Yohanes bab 6, perikop yang pertama tentang mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang, itu ada beberapa hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Yang membedakan perikop Yohanes ini dengan kisah di Injil Matius, Markus, dan Lukas atau Injil-Injil sinoptik antara lain adalah bahwa dalam kisah ini, saya baca ya, ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini, ayat 9, ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Nanti dalam kisah selanjutnya diadakan tanda atau mukjizat pergandaan roti itu yang dibuat dari apa? Dari 5 roti jelai dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak. Nah, anak ini tidak ada di Injil-Injil yang lain. Hanya ada dalam Injil Yohanes. Kenapa begitu? Tentu kita bisa mencari alasan-alasannya secara teknis ya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah apa? Injil Yohanes adalah Injil yang bermain dengan simbol. Nah, anak kecil itu adalah simbol. Simbol apa? Simbol ketulusan hati, simbol kemurahan hati, simbol kejujuran. Nah, karena itu yang menghaturkan 5 roti dan 2 ikan itu seorang anak kecil. Ya, kita diajak untuk juga belajar dari sosok anak kecil ini. Dia memberikan bekalnya, ya, yang mungkin tidak seberapa itu, tetapi dari ketulusan hatinya. Sementara mungkin juga pada saat itu sebenarnya ada juga orang-orang dewasa yang punya juga bekal yang mungkin bahkan lebih banyak daripada bekalnya seorang anak kecil ini. Tetapi orang-orang dewasa itu tidak peduli atau tidak berinisiatif untuk memberikan. Saudara-saudari yang terkasih, perbuatan baik itu harus diawali dengan inisiatif. Seringkali semua orang menunggu, ya, dan tidak ada seorang pun yang berinisiatif. Harus ada seorang yang maju, seorang yang menawarkan, membawa bekalnya walaupun itu sedikit, ya. Nanti setelah itu terjadi, biasanya orang-orang yang lain akan ikut-ikutan berbuat yang sama. Nah, maka dari itu, saudara-saudari, sungguh perikop hari ini sangat inspiratif bagi kita. Mari kita menjadi anak kecil itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menjadi pribadi yang murah hati, yang berinisiatif, yang tidak menunggu, tetapi mau berbuat sesuatu, yang mau menyumbangkan sesuatu. Bukan hanya selalu meminta dan meminta. Tuhan Yesus memberkati
dan berkat Allah menyertai kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.